iman itu hanya untuk dipercaya, bukan untuk dipertanyakan. Kisah penyaliban Yesus tuh yang dulu tuh belum pernah aku dengar. Jadi, ya Tuhan Yesus tuh memang manusia, tapi itu kita bukan menyembah manusia, melainkan Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia gitu. Bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Nah, akhirnya kamu nih mau nih berubah menjadi anjing gitu, supaya bisa kasih tahu dia, kamu kalau makan sendal itu perut kamu nanti sakit loh." Nah, dari situ aku baru ngerti konsepnya, oh, ya bener juga ya gitu. Tuh tuh tuh. Lucu banget. Yang namanya kita kalau sayang sama orang pasti suka denger kan, "Gue rela mati," gitu, "demi anak, demi siapa." Nah, inilah Tuhan yang rela mati demi aku gitu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang di channel Virtue Hunters. Di saat ini sebelah saya adalah seorang wanita bernama Sulis. Beliau akan menceritakan pengalaman yang luar biasa. Bagaimana tidak, karena sebelumnya beliau adalah seorang Muslim dan dengan kejadian-kejadian yang tidak disengaja, akhirnya Sulis bisa menemukan Tuhan. Sungguh luar biasa wawancara kali ini. Yuk kita ikutin kesaksian beliau ya. Perkenalkan nama aku Sulis, ya nama baptis aku Agatha. Jadi, background aku tuh sebenarnya aku terlahir dari keluarga yang non Katolik gitu, dan aku agama sebelumnya Muslim. Eee, aku sama sekali nggak ada terpapar oleh agama lain tuh dari kecil, karena keluarga aku semuanya beragama yang sama. Terus aku pun sekolah di sekolah yang memang dikhususkan untuk muslim gitu. Dari aku kecil, dari aku SD sampai dengan SMA, aku sekolah di sekolah Islam. Nah, kemudian, aku kuliah mulai, beragamlah teman-temannya, karena aku kuliah bukan di universitas yang, khusus seperti itu. Jadi aku kuliahnya di, universitas yang umum, dan aku waktu itu kuliah di Bandung jurusan seni, dan dari situ aku baru mengenal teman tuh yang beragam, kayak gitu. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan dari situ aku mulai melihat nih adanya, apa ya, perbedaan gitu di pergaulan aku. Karena sebelumnya aku tuh cuman kenal sama orang-orang yang sama sepertiku aja gitu. Nah, dari kuliah itu aku baru mulai mengenal yang namanya, oh, toleransi gitu. Baru melihat jugalah, orang-orang yang nggak sama seperti aku tuh menjalani hidupnya seperti apa gitu. Soalnya yang aku tahu dari kecil, ya, cuman katanya aja gitu, misalnya katanya orang Kristen tuh kayak gini, katanya orang Katolik tuh kayak gini. Nah, ternyata, tidak seperti yang aku ketahui dari masa aku sekolah dulu gitu, karena kan dulu aku, lingkungannya homogen lah semuanya, kayak gitu. Apa yang akhirnya membuat Sulis tergerak untuk mempelajari Kristen dan kemudian mungkin secara khusus Katolik ya? Sebenarnya panjang banget sih ceritanya gitu. Kalau misalnya aku runutin ya mungkin baru terpaparnya nih waktu kuliah gitu. Awalnya aku waktu kuliah itu, mulai kan punya kegiatan di luar kampus yang mana teman-temannya itu banyak, beraneka ragam gitulah latar belakangnya. Nah, waktu itu aku, mulai ikut kegiatan yang teman-temannya tuh banyak dari, Kristen gitu. Waktu itu aku punya kegiatan yang, di kampus Maranatha. Terus, oh, ternyata teman-teman aku dari, latar belakang yang lain itu baik juga ya sama aku gitu. Terus, waktu itu juga aku sempet, kerja yang mana, atasan aku itu rata-rata, dari Kristen kayak gitu. Nah, terus dari situlah aku mulai ngelihat perspektif lain gitu. Terus, kadang juga kita kalau misalnya mau berkegiatan gitu, berdoa bersama dulu kan. Nah, itu dipimpin doanya tuh secara Kristen, awalnya tuh secara Kristen dulu gitu. Terus ya itulah awalnya aku baru, apa ya, terpapar gitu, oh, ternyata, teman-temanku dari agama yang lain tuh kayak gini gitu, dan, tidak seperti stereotip yang, aku ketahui gitu dari masa aku kecil. Terus, ya waktu berlalu gitu kan, aku udah lulus kuliah,
Setelah lulus kuliah itu, aku, merasa banyak banget cobaan yang datang di hidup aku, terutama soal kehilangan gitu. Jadi pas aku kuliah, menjelang lulus, pertama aku tuh kehilangan ayah aku, terus, waktu itu juga aku menjalin hubungan, yang niatnya itu tadinya mau serius gitu. Terus aku juga pisah sama pasangan aku saat itu, terus aku mengalami banyak banget, kehilangan-kehilangan lainnya gitu. Dari situ, sebenarnya kayaknya tuh dari aku SMP, aku tuh udah ada kecenderungan untuk stres gitu, kecenderungan untuk stres, untuk anxiety, karena dulu aku sekolah tuh di asrama, yang mana di asrama itu sebenarnya tekanannya tinggi gitu, karena kan kita 24 jam hidup kita diatur, kayak gitu. Mungkin selama itu aku tidak punya kesempatan untuk memproses, emosi aku dengan baik gitu. Aku nggak punya media yang bisa aku pakai untuk mengekspresikan perasaanku dengan baik, gimana, apa namanya, anxiety aku, terus overthinking aku, itu aku pendem semuanya sendiri gitu, sampai bertahun-tahun sampai aku lulus kuliah. Sampai di mana mungkin karena banyak trigger-nya gitu, stres yang menumpuk itu, anxiety yang menumpuk itu akhirnya mengganggu keseharian aku gitu. Aku mulai, apa ya, nggak bisa tidurnya tuh bener-bener yang semalaman dan mungkin sampai 3 hari gitu aku nggak bisa tidur tuh pernah. Terus mulailah ada pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri kayak gitu. Terus aku tuh kayak hidup itu dijalanin aja, tapi aku tuh nggak punya semangat, nggak punya ambisi, padahal dulu tuh aku anaknya ambisius banget gitu, dan aku sangat-sangat suka mengejar, prestasi dan ambisi aku. Tapi di saat lulus kuliah dan awal aku kerja tuh, aku kayak ngejalanin hidup kosong aja gitu, dan, eee, aku merasa nggak ada satupun orang yang bisa mengerti aku saat itu. Gitu, dan ya itu udah mulai mengganggu keseharian aku sampai aku tuh harus konsul ke psikiater, kayak gitu. Terus, waktu itu aku mulai konsul ke psikiater dan aku harus minum obat, dan aku merasa ya obat itu membantu sih, tapi aku nggak mau hidup aku selalu tergantung sama obat gitu. Karena itu mulai mengganggu hormon aku juga, menstruasi aku jadi nggak teratur, dan puncaknya aku benar-benar merasa aku tuh harus keluar gitu dari situasi ini kalau misalnya aku mau hidup aku tuh jadi lebih baik gitulah. Terus, saat itu aku memutuskan untuk pindah kota. Tadinya aku tinggalnya di Bandung, terus aku pindah kota ke Jakarta. Nah, di saat itu masih banyak banget nih masalah yang berdatangan gitu, mulai dari aku juga ada masalah sama keluarga aku karena papaku meninggal kan, mamaku juga, apa ya, udah menemukan pasangan barunya lah, dan di situ aku kayaknya tuh masih belum menerima kenyataan gitulah, dan itu berujung konflik gitu di dalam keluarga aku sendiri. Dan, saat itu aku cuman berpikir, apa ya, aku tuh berhak gitu mempunyai kehidupan yang baik yang aku mau gitu, dan aku memutuskan aku pernah lihat juga, ada psikolog itu yang bilang kalau misalnya kita terlalu banyak memendam trauma dalam sebuah identitas, misalnya identitas aku dari kecil sampai kuliah gitu, kita tuh bisa loh memutuskan untuk mempunyai identitas baru gitu. Jadi aku memutuskan untuk anggap aja Sulis yang versi lama tuh udah nggak ada gitu. Jadi aku berhak untuk punya identitasku sendiri yang baru, apapun, jalan hidup yang mau aku ambil terserah gitu. Dan saat itu aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan memutuskan, kontak dengan keluarga aku yang saat itu tuh memang lagi ada konflik gitu. Jadi aku bener-bener sendiri, punya lebih banyak waktu untuk, apa ya, bertanya sama diriku sendiri, apa sih yang aku cari dalam hidup, kayak gitu. Terus aku nggak ada beban moral gitu, maksudnya beban moral tuh, dulu tuh aku selalu mikir,
kalau aku kayak gini berarti aku anak yang gagal ya gitu, aku nggak bisa membuat orang tuaku bangga dengan keputusan-keputusan hidup yang aku ambil gitu. Nah saat itu aku memutuskan untuk, udah terserah gitu, kalau misalnya aku, eee, mau mengambil jalan hidup yang lain, ya udah anggap aja Sulis yang lama tuh udah nggak ada gitu. Sekarang saatnya untuk membangun identitas Sulis yang baru itu kayak gimana, awalnya kayak gitu. Nah terus sebenarnya, ada banyak juga sih, apa ya, ada banyak juga ajaran-ajaran dari agamaku yang lama yang masih menjadi pertanyaan di dalam hati aku. Tapi aku tuh dari dulu selalu diajarin kalau iman itu hanya untuk dipercaya, bukan untuk dipertanyakan gitu. Jadi aku tuh segan gitu untuk bertanya, karena kalau misalnya aku bertanya, aku akan dianggap aku kurang iman gitu, aku kurang percaya. Nah, makanya karena saatnya lah ini sekarang aku boleh gitu menentukan jalan hidupku sendiri. Jadi aku mulailah, apa ya, terbuka gitu dengan ajaran agama lain. Saat itu sebenarnya belum memutuskan untuk, oh mau pindah agama, karena menurut aku ke sana tuh jauh banget jalannya, bahkan aku nggak pernah kepikiran untuk pindah agama lah istilahnya, karena keluargaku bener-bener saklek banget gitu. Dan, ya itu bukan jalan yang kayaknya tuh bakal aku ambil, cuman aku mulai terbuka aja gitu sama ajaran-ajaran lain. Awalnya aku, belajar dulu tentang Buddhis nih, belajar tentang Buddhis, terus belajar tentang Kristen juga, belajar tentang Katolik juga, lewat teman-teman aku. Nah, terus, dulu di kantor lamaku yang waktu aku pindah ke Jakarta itu, ada kegiatan setiap hari Jumat itu doa bersama, tapi dipisahkan berdasarkan keyakinan masing-masing gitu. Saat itu, aku nggak pernah ikut doa bersama di agama manapun gitu. Jadi, kalau saatnya berdoa Kristen, ya udah aku nggak ikut, saatnya berdoa yang teman-teman muslim, aku nggak ikut dan aku sendiri aja gitu, karena aku merasa aku, eee, nggak masuk ke dalam kategori manapun gitu. Nah terus waktu itu bos aku, ngajak gitu, "Nggak apa-apa ikut aja, dengerin aja, daripada kamu sendirian," gitu kan. Dan aku pun nggak ada kepikiran buat, apa ya, mempelajari gitu. Oh ya udah yang penting aku ikut-ikutan aja deh, kayak gitu awalnya. Terus dari situlah, pas ikut berdoa bersama kan biasanya ada khotbahnya dulu, saat itu juga pendetanya datang gitulah ke kantor. Dan setiap, khotbah itu, aku sedikit-sedikit mulai mempelajari dan mulai kepo gitu. Oh kayaknya, banyak hal yang aku tuh mispersepsi gitu, karena kan persepsi yang aku tahu mengenai agama Kristen atau Katolik dari kecil tuh bukan dari sumber aslinya gitu, aku cuman dengar dari orang lain di sekelilingku, yang mana di sekelilingku juga sebenarnya bukan orang Kristen, bukan orang Katolik gitu. Jadi, aku mulai kepo nih, oh kayaknya kok yang aku dengar dari kecil tuh beda ya dengan yang diajarkan sama pastor ini gitu. Nah akhirnya aku mulai sering tanya-tanya gitu sama temenku. Terus, dari situ juga aku diajakin sama temenku yang agamanya Katolik, kayak, "Mau nggak kamu ikut misa? Ikut dulu aja," kayak gitu. "Siapa tahu, kamu menemukan ketenangan gitu ketika kamu ikut misa." Karena waktu itu aku belum pernah datang ke gereja Katolik gitu. Nah, habis dari situ aku ikut sekali misa dan aku merasa aku nggak langsung yang kayak terpanggil gitu, terus langsung, "Wah ini kayaknya," cuman saat aku ikut misa aku merasa, eee, ibadahnya itu lumayan lumayan cocok gitu dengan pribadi aku, kayak gitu. Kalau Sampai contoh situ dulu ya. stereotipnya sih yang dulu sering aku denger ya, kayak misalnya, "Hati-hati loh kalau misalnya dideketin sama orang, non-muslim," gitu. Karena itu tuh salah satu strategi mereka buat, menarik kamu ke agamanya mereka gitu, misalnya dengan jalur pernikahan gitu contohnya.
Itu aku sering banget denger. Terus, yang sering aku denger juga, nggak make sense loh, mereka itu Tuhannya ada 3 gitu, menyembah manusia gitu yang aku sering dengar. Menyembah manusianya tuh maksudnya menyembah Tuhan Yesus, menyembah Bunda Maria, dan satunya aku kurang tahu gitu, menyembah bapaknya Yesus gitu. Jadi dibilangnya Tuhannya tuh ada 3, terus salah satunya menyembah manusia, kayak gitu yang sering aku dengar. Nah, yang, aku sadari tuh justru ketika aku mulai belajar gitu, pas awal banget aku nggak ngeh gitu dan aku masih memandang, "Oh ya udah, memang mereka menyembahnya manusia kok ya, ya udah aku kayak nggak mempermasalahkan tentang itu, yang penting, secara apa ya, pertemanan tuh kita komunikasinya baik dan mereka juga ramah gitu." Itu sih yang sering aku dengar dan kenyataannya tuh nggak gitu, gitu. Kenyataannya temen-temenku, eee, maksudnya kalaupun mereka deket sama aku dan mau berteman sama aku, itu tuh bukan karena ada maunya, karena emang mereka mau aja gitu berteman dengan kita dan nggak pernah memaksakan juga gitu untuk kita itu mempercayai apa yang mereka percayai. Justru menurut aku toleransinya sangat tinggi banget, karena kan waktu itu aku masih muslim gitu. Aku tuh selalu dikasih tahu, "Jangan makan yang ini loh, ini misalnya ada babinya," kayak gitu. Terus kalau, jamnya sholat aku selalu diingetin. Justru aku merasa, oh ternyata teman-temanku yang, berbeda keyakinan ini lebih toleransi gitu sama aku, dan karena toleransinya mereka, sikap mereka yang baik, aku tuh jadi mulai terbuka gitu, pemahaman aku kalau ternyata nggak seperti yang sering aku dengar gitu stereotipnya, gitu sih. Nah, terus, lanjut dari cerita yang tadi ya, karena aku udah sering ikut komsel gitu, pernah ikut ibadah misa juga, terus aku sering banget nih tanya-tanya sama temen aku, kayak misalnya, "Kalau bedanya Kristen sama Katolik tuh apa sih?" Itu kan yang paling umum ya, karena aku sebagai orang awam, aku nggak tahu gitu bedanya Kristen sama Katolik tuh apa. Nah, temen aku menjelaskan, lama-lama pertanyaan-pertanyaan aku tuh semakin dalam gitu, dan akhirnya temen aku bilang, "Lu daripada tanya-tanya sama gue takut salah deh jawabnya, mending lu ikut katekumen aja," gitu kan. Terus, ya aku nanya, "Katekumen tuh apa?" Oh, jadi sebelum masuk Katolik tuh ada proses belajarnya dulu. Nggak bisa kayak sebenarnya bisa mungkin ya kita tiba-tiba mau dibaptis kalau misalnya keadaannya genting, darurat gitu kan. Tapi, ada prosesnya nih katekumen selama setahun gitu. Nah, di sana lu boleh tuh nanya-nanya, supaya apa, supaya lu tuh kalau emang bener-bener mau pindah ke Katolik, lu bener-bener yakin pilihan hati lu gitu, bukan karena, lu mau masuk Katolik saat itu ya udah lu langsung dibaptis gitu. Ya udah akhirnya aku waktu itu tinggal di PIK, aku nanya-nanyalah ke gereja PIK gitu, "Gimana sih caranya kalau mau ikut katekumen?" Nah, aku dijawablah sama, waktu itu yang jadi mentor aku saat katekumen di PIK. Yang aku takjub, justru walaupun aku sudah nanya-nanya tentang katekumen, aku udah daftar katekumen, tapi di awal tuh dikasih disclaimer gitu. Jadi proses katekumen ini benar-benar kamu belajar. Selama proses ini kamu tuh boleh nanya apapun, pergumulan hati kamu, keyakinan kamu gitu. Kalau misalnya kamu masih ada yang ganjel, kamu tuh boleh tanya setuntas-tuntasnya selama proses katekumen ini, dan kalau misalnya kamu udah ikut proses katekumennya ini selama setahun pun kamu belum yakin untuk dibaptis gitu, kita nggak ada paksaan kok untuk kamu dibaptis. Nah, justru di situ yang bikin aku emes gitu. Oh, justru nggak ada paksaan sama sekali ya. Bahkan aku diberikan kelonggaran untuk bertanya gitu, apapun yang menjadi, apa ya, ganjalan hati aku gitu, selama setahun ini. Justru berarti bener nih kalau misalnya aku nanti memutuskan untuk dibaptis, itu artinya udah bener-bener dari pilihan hati aku sendiri, bukan karena aku impulsif pengen pindah agama terus aku langsung dibaptis saat itu. Nah, jadi selama proses setahun ini, selain diajarin juga gitu dari dasarnya, aku juga banyak banget gitu pertanyaan-pertanyaan yang dulu tuh, apa ya, aku, "Hai." Sap lucu banget, baik banget.
Tuh tuh tuh. Lucu banget. Pertanyaan-pertanyaan yang, sebenarnya tuh menurut aku terlalu meragukan banget sih kalau ditanyain, tapi aku tanyain tuh dengan senang hati dijawab gitu. Hmm. Makanya dulu tuh aku yang pertama itu kan persepsi aku mengenai Tuhan Yesus tuh salah gitu kan. Dulu tuh aku berpersepsi kalau Tuhan Yesus itu manusia, terus kita menyembah manusia gitu. Sedangkan buat apa kita menyembah manusia gitu yang bahkan dia pun tidak bisa menolong dirinya sendiri ketika disalibkan gitu. Itu persepsi yang aku punya selama bertahun-tahun aku hidup. Nah, mulai dijelasin nih sama Romo gitu kan. Dan ternyata, eee, justru di sini intinya yang, apa ya, inti dari kisah penyaliban Yesus tuh yang dulu tuh belum pernah aku dengar. Jadi, ya Tuhan Yesus tuh memang manusia, tapi itu kita bukan menyembah manusia, melainkan Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia gitu. Bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan, itu persepsi yang salah gitu. Dulu aku mikirnya Tuhan Yesus itu manusia biasa, terus dia dijadikan Tuhan, ya dituhankan, dan ternyata, setelah aku mengerti Tuhan Yesus itu Allah gitu, Tuhan yang dia itu mau gitu menjadi manusia dan maka dari itu kita menyembah Tuhan Yesus gitu. Nah, dulu aku nggak ngerti banget gimana konsepnya Tritunggal gitu. Aku nggak ngerti banget dan aku bener-bener nggak paham banget dan kenapa gitu Tuhan jadi manusia, berarti sama aja dong kita menyembah manusia. Sampai suatu saat, ini di dalam katekumen itu sendiri, pematerinya tuh bilang gini, misalnya kalian punya peliharaan nggak gitu di rumah, contoh anjing gitu yang tadi ke sini, "Kamu punya anjing nggak di rumah?" gitu. "Kamu sayang banget nih sama anjing kamu," dia bilang gitu. Terus dia tuh bandel, suka makan kardus atau suka gigit-gigit sendal, yang bikin dia itu menyakiti dirinya sendiri gitu kan, yang namanya makan benda asing kan pasti sakit ya buat, hewan peliharaan kita. Tapi kamu kasih tahu pakai bahasa manusia tuh dia nggak ngerti gitu. Nah akhirnya kamu nih mau nih berubah menjadi, anjing gitu supaya bisa kasih tahu dia, "Eh kamu kalau makan sendal itu perut kamu nanti sakit loh." Nah dari situ aku baru ngerti konsepnya, oh ya bener juga ya gitu. Gimana caranya Tuhan itu pengen ngasih tahu kalau dia itu sayang banget sama kita, tapi kalau dia nggak menjadi kita, dia tuh maksudnya kita tuh nggak akan ngerti gitu, intinya tuh di mana gitu. Nah justru di situ yang aku, amazed gitu, oh berarti aku merasa bener-bener Tuhan tuh sayang banget ya sama aku sampai dia mau bersusah payah menjadi manusia, harus merasakan penderitaan kita sebagai manusia, hanya untuk ngasih tahu gitu, gimana sih cara hidup yang benar, gimana sih kasih, kayak gitu. Supaya kita tuh, hidup itu dengan kasih gitu, nggak banyak permusuhan. Terus dia juga karena dia menjadi manusia, dia benar-benar bisa menjadi contoh nih, untuk hidup dengan baik itu seperti apa, dia langsung contohin sendiri gitu dengan Tuhan itu, terlahir sebagai manusia. Itu sih yang, apa ya, titik balik di mana aku akhirnya mengerti kenapa kita itu menyembah Tuhan Yesus gitu. Salah satu hal yang nggak aku pahami dulu juga, kenapa Tuhan Yesus tuh harus mati di kayu salib gitu. Nah terus, aku mulai belajar kan, kenapa Tuhan Yesus tuh harus mati di kayu salib. Dan memang ternyata Tuhan Yesus tuh harus mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Tapi yang menjadi kesalahan persepsi aku dulu tuh, aku pikir, oh orang Kristen itu dosanya udah ditebus, jadi mereka tuh kadang suka-suka gitu hidupnya, karena dosanya udah ditebus gitu. Nah ternyata bukan dosa kita yang kita lakuin sehari-hari itu yang ditebus, tapi dosa asal kita. Karena kan maksudnya dulu, kita tuh keluar dari, surga gitulah karena kita melakukan dosa asal. Dan ternyata Tuhan Yesus tuh harus mati di kayu salib untuk menebus dosa asal kita gitu.
supaya kita tuh bisa diterima ketika nanti kita sudah mati gitu, tidak apa ya, nggak terjebak di alam maut lah, kayak gitu yang aku pahamin. Tapi sebenarnya soal, Yesus mati di kayu salib itu, ini juga salah satu yang menjadi turning point lah, bagi aku untuk akhirnya mantap banget memutuskan untuk mengikut Yesus. Jadi, aku kan, udah cerita ya di awal tadi kalau misalnya aku tuh selalu punya pergumulan gitu di dalam hati aku, sehingga aku tuh muncul pikiran-pikiran negatif gitu yang membuat aku tuh overthinking, anxiety, bahkan kadang tuh ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri lah gitu. Nah, dulu aku taunya, yang aku tahu, dikasih taunya nih dari aku kecil sampai aku lulus kuliah gitu kan. Tuhan Yesus tuh bukan yang disalib, melainkan yang disalibnya itu adalah muridnya. Ini yang aku tahu dulu. Jadi yang aku tahu Tuhan Yesus itu nggak disalib, tapi muridnya yang mengkhianatinya yaitu Yudas, yang akhirnya dirubah wujudnya sehingga dia itu disalibkan dan, mati gitu di kayu salib, sedangkan Tuhan Yesusnya itu sendiri diangkat ke surga. Nah, dulu aku nggak dapet esensinya, kenapa, Tuhan Yesus tuh harus mati. Tapi justru ketika aku tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, Tuhan yang merelakan diri untuk menjadi manusia dan bahkan Dia rela untuk mati di kayu salib supaya menebus dosa kita. Di situ aku merasa benar-benar Tuhan itu sayang banget gitu sama aku. Bahkan dia itu mau mati dan menderita melalui penderitaan yang panjang untuk bisa menunjukkan kasihnya gitu kan. Yang namanya kita kalau sayang sama orang pasti suka denger kan, gue rela mati gitu demi anak, demi siapa. Nah inilah Tuhan yang rela mati demi aku gitu. Di saat itu aku merasa kalau misalnya aku berpikiran untuk menyakiti diri aku sendiri, aku selalu ingat Yesus gitu. Yesus aja kayak sampai rela mati loh buat lu gitu. Masa lu mau sih nyakitin diri lu sendiri? Artinya lu bikin Yesus tambah sakit lagi gitu. Bikin Yesus ibaratnya kayak sama aja kita menggoreskan satu luka lain di badannya Yesus gitu. Kalau sampai kita mau menyakiti diri kita sendiri. Karena bahkan Tuhan pun udah mau menebus dosa kita. Sudah mau menukarkan nyawanya, apa ya, merelakan hidupnya gitu untuk bisa menebus kita. Dari situ aku sadar aku nggak pernah ada pikiran buruk lagi tentang diriku sendiri. Yang tadinya aku tuh harus ke psikiater terus gitu, minum obat terus, tapi pikiran buruk tentang diriku sendiri itu selalu ada gitu. Tapi setelah tahu kisah sengsara Yesus, setelah tahu kenapa Yesus tuh mati di kayu salib dan untuk menebus dosa kita, di situ aku benar-benar merasa pikiran buruk aku tentang diriku sendiri tuh udah hilang, tanpa perlu aku minum obat, tanpa perlu aku konsul ke psikiater terus gitu, dan aku bener-bener merasa, apa ya, selubung aku udah dibuka gitu. Dan akhirnya aku bisa melihat diriku sendiri itu secara positif, dan itulah yang membuat aku bisa menjalani hidup dengan lebih baik, karena pikiran negatif itu udah nggak ada, udah ditebus gitulah sama Tuhan Yesus, itu sih. Sulis sendiri apakah mengalami pergumulan ketika memutuskan untuk berpindah menjadi pengikut Kristus? Pergumulan aku terbesar yang pastinya di keluarga ya, karena, ini sesuatu hal yang benar-benar mengagetkan banget keluarga aku gitu, karena nggak pernah ada keluarga aku yang punya historical seperti ini sebelumnya. Dan aku pun dari kecil benar-benar taat gitu agamanya. Aku dari kecil, udah menjalankan perintah agama tuh dengan baik dulu. Yang namanya menutup aurat, pakai hijab kayak gitu. Dulu aku juga benar-benar mentaatinya lah dengan baik. Dan keluarga aku nggak pernah ada yang nyangka ketika aku memutuskan untuk mengikut Kristus gitu. Sempet aku dijemput sama keluargaku gitu, dijemput ke rumah, dipaksa untuk bilang kalau aku tuh berjanji untuk nggak pindah agama gitu. Saat itu aku cuman bilang, Yesus tahu hati aku terpaksa bilang kayak gini karena aku harus melanjutkan hidup aku gitu kan. Yang namanya kalau misalnya aku nggak
apa ya, kalau misalnya aku saat itu nggak meyakinkan keluarga aku, mungkin aku nggak dikasih balik lagi gitu untuk bekerja, untuk melanjutkan katekumen aku saat itu. Tapi ya udahlah, waktu itu aku ikutin aja apa yang keluarga aku mau, sampai aku bener-bener dibaptis, baru aku mikir kayaknya udah saatnya aku bilang deh gitu sama keluarga tentang keputusan aku. Nah, akhirnya aku bilang sama mama aku. Respon keluarga sih pasti sampai saat ini juga nggak bisa menerima gitu keputusan aku untuk keluar dari agamaku sebelumnya. Tapi saat itu yang aku bilang sama mama, saat itu mama paksa gitu. Apa sih yang bikin kamu tuh mau pindah? Apa untungnya gitu buat kamu? Dengan kamu pindah agama emangnya maksudnya kamu bisa mendapatkan hidup yang lebih baik? Emang ada jaminan kamu bisa bahagia? Emang ada jaminan kamu hidupnya bakal apa ya, makmur gitu, bakal terjamin? Justru karena aku memutuskan untuk pindah agama, mama tuh udah nggak akan peduliin kamu lagi loh, bahkan mama nggak akan anggap kamu sebagai anak lagi gitu, yang mana kamu juga nggak akan dapat warisan kayak gitu, segala macem lah dibahas sama orang tua aku. Terus orang tua aku berusaha gitu mengajak aku untuk berdiskusi kenapa gitu, apa yang masih aku ragukan sehingga aku akhirnya memutuskan untuk pindah. Tapi saat itu yang bisa aku bilang sama mama, eh memang gak ada jaminan hidup aku ke depannya bakal kayak gimana. Tapi aku merasakan damai yang belum pernah aku rasain sebelumnya gitu. Aku bisa memandang diriku dengan positif dan aku tuh bisa keluar dari apa ya, aku bisa keluar dari rasa overthinking aku bisa keluar dari prasangka buruk aku tentang diriku sendiri, karena Yesus yang benar-benar menyadarkan aku gitu. Dan aku pun bilang sama keluarga dan juga mama aku kalau aku tuh tidak memaksakan mereka untuk bisa memahami apa yang aku pikirkan. Aku tidak memaksa mereka untuk punya pemahaman yang sama dengan aku. Tapi aku cuman mau dihargain aja gitu keputusan aku untuk bisa mengikuti Yesus. Aku nggak minta mereka, bahkan aku nggak minta mereka untuk bisa support aku gitu. Aku cuman butuh untuk dihargai aja keputusan aku yang aku ambil, yaitu seperti ini, dan aku nggak memaksakan bahwa apa yang aku yakini ini benar. Nggak apa-apa, just agree to disagree aja kayak gitu. Dan ya keluarga aku juga belum bisa menerima gitu. Tapi karena aku sudah menceritakan bahwa ada perubahan loh di dalam diri aku yang aku rasakan, damai sejahtera yang belum pernah aku rasakan selama ini, ya akhirnya mereka juga menerimalah keputusan aku. Tapi belum bisa menerima untuk aku kembali itu ke keluarga dengan keadaan aku yang seperti ini. Dan satu hal yang aku yakini sih, walaupun aku harus terpisah dengan keluarga gitu kan, pasti Tuhan Yesus punya rencana untuk aku, karena memanggil aku sampai aku bisa mengikuti Yesus tuh perjalanan yang panjang banget. Dan mungkin Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya terhadap aku tuh udah lama banget, tapi aku nggak sadar gitu saat itu. Dan kalau Tuhan Yesus saja mau gitu memanggil aku, karena aku yakin bukan aku yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih aku gitu. Pasti Yesus juga akan menyiapkan masa depan yang baik lah untuk aku. Jadi aku nggak usah khawatir berlebihan gitu. Aku cukup menjalani aja kehidupan aku sebagai anaknya Tuhan Yesus yang sekarang. Terus aku berusaha semampuku. Aku yakin pasti Tuhan yang bakal sediakan semuanya gitu buat aku. Pokoknya dulu waktu aku masih kerja nih, waktu di Bandung gitu, aku waktu itu lagi bergumul lah soal jodoh. Terus ada salah satu teman kerjaku tuh agamanya Katolik. Habis itu dia bilang, mau nggak aku doain doa novena doa novena 3 kali Salam Maria gitu. Dia bilang kalau misalnya didoain ini banyak loh yang akhirnya ketemu sama jodohnya gitu. Saat itu aku nganggepnya lucu-lucuan aja gitu. Ya boleh dong biar didoain dari berbagai Tuhan nih supaya cepet terkabul gitu kan. Akhirnya dia kasih aku
kayak lembaran doa novena Salam Tiga Maria dan aku tuh ternyata simpen gitu sampai hari ini. Aku nggak tahu mungkin itu juga salah satu cara Tuhan Yesus menyapa aku, tapi saat itu aku belum sadar aja gitu. Kalau soal mimpi ketemu Yesus sih, jujur aku nggak ada ya pengalaman spiritual yang kayak gitu. Cuman kayaknya tuh aku dihampiri sama Tuhan Yesus tuh lewat Eee, kejadian-kejadian kecil dalam hidup aku yang saat itu aku nggak sadari, kayak gitu. Kalau Sulis sendiri pernah merasakan nggak perlakuan apa yang paling tidak mengenakan dari keluarga setelah Sulis memutuskan untuk pindah ke Katolik? Sebenarnya aku sih udah siap banget gitu sama konsekuensinya. Karena aku tahu banget nih di keluarga aku nggak pernah ada yang memutuskan untuk pindah agama dan aku pun udah siap sama konsekuensinya. Tapi paling nggak enak sih mungkin ada keluarga jauh gitu yang sebenarnya dulu tuh nggak pernah berinteraksi sama aku gitu. Tapi tiba-tiba DM aku kayak ngata-ngatain gitulah. Misalnya, "Kamu sekarang menyembah agama kafir ya?" Kayak gitu. Ya mungkin kalau aku nggak mempersiapkan diri aku akan sangat terpukul sih dengan ibaratnya apa ya, head comment lah kayak gitu. Tapi karena dari awal aku udah mempersiapkan diri aku dengan kemungkinan terburuknya, ya aku biasa aja sih nggak ambil hati, itu sih. Kalau yang lainnya, ya ada juga keluarga aku yang cukup pengertian gitu, pengennya ngobrol, tapi ya pasti mereka juga punya tujuan untuk mengajak aku kembali gitu. Paling nggak enak itu sih sebenarnya dan aku pun udah siap lah dengan konsekuensinya gitu. Sulis mungkin bisa menceritakan perbedaannya nih setelah dibaptis ya. Kira-kira apa yang menjadi beda dalam kehidupan Sulis? Dulu tuh aku mikir kalau dibaptis itu adalah garis finish gitu. Oh, berarti setelah aku dibaptis, berarti bener nih aku bener-bener jadi 100% anaknya Tuhan Yesus gitu. Aku mikirnya baptis itu adalah sebuah garis finish. Tapi ternyata justru dibaptis itu adalah garis start. Karena banyak banget keinginan-keinginan aku, kerinduan-kerinduan aku terhadap Tuhan Yesus yang dulu tuh belum aku rasain ketika aku belum dibaptis gitu. Salah satunya, setelah aku dibaptis justru aku baru mau tergerak untuk membaca, Alkitab gitu. Dulu ngebacanya sepotong-sepotong doang karena aku mikir susah juga ya memahami bahasanya gitu. Tapi setelah dibaptis, itu baru muncul tuh kerinduan-kerinduan aku terhadap Tuhan Yesus yang akhirnya bisa, membawa aku sejauh ini. Kayak misalnya, ikut kegiatan-kegiatan di gereja, kemarin aku baru ikut Emmaus Journey kan. Nah dulu aku nggak kepikiran buat aktif gitulah di gereja karena aku mikir, ya udahlah yang penting pindah agama nggak usah jadi, terlalu rajin banget gitu. Tapi ternyata setelah dibaptis muncullah rasa ingin tahu itu, rasa pengen sharing, rasa pengen berkumpul dengan komunitas yang positif gitu. Salah satunya itu ikut Emmaus Journey, baca Alkitab. Terus dulu juga aku nggak pernah kepikiran buat pelayanan karena aku mikir, "Ah, pelayanan ribet," gitu. Terus takut juga nanti kalau pelayanan malah jadi ada konflik gitu kan. Pasti banyaklah konflik-konflik dalam, yang namanya kalau misalnya kita berkegiatan sosial itu kan ketemu banyak orang, aku takutnya nggak cocok gitu sama orang-orangnya atau gimana. Tapi ternyata setelah dibaptis, aku jadi ada kerinduan gitu, pengen banget ya ngerasain, yang namanya dipakai sama Tuhan gitu. Aku selalu berdoa, "Ya Tuhan, pakailah aku gitu selagi aku mampu." Tapi aku pengen dipakai Tuhan, tapi aku nggak melakukan, apa ya, hal yang bisa membuat aku tuh dipakai Tuhan gitu. Apa ya yang bisa aku lakukan ya mungkin dengan hal-hal kecil, aku mulai, pelayanan di sekolah minggu, walaupun ya tugas aku cuma, membimbing pujian kayak gitu, menertibkan anak-anak, tapi aku merasa di situ hati aku full gitu. Nah dari situlah setelah dibaptis justru aku merasa harus terus menjalin apa ya, hubungan dengan komunitas yang bisa membawa aku lebih dekat gitu dengan Tuhan Yesus dan aku
semakin punya rasa ingin tahu untuk mencari tahu lebih dalam gitu. Kasih Tuhan Yesus untuk aku tuh sebesar apa sih, dan lebih dalamnya lagi, apa sih maksud dan tujuan Tuhan Yesus tuh dalam hidup aku, gitu sih. Jika Sulis bisa berbicara kepada diri sendiri 5 tahun yang lalu, kira-kira apa yang akan Sulis katakan? 5 tahun lalu mungkin aku belum mengenal Tuhan Yesus ya. Yang mau aku bilang sama diri aku 5 tahun yang lalu, eee, "Kamu tuh disayang banget loh sama Tuhan. Tuhan tuh bener-bener sayang banget sama kamu. Kamu nggak usah merasa kamu nggak punya siapa-siapa di dunia ini. Kamu nggak usah ngerasa bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang ngertiin kamu, karena kamu itu benar-benar berharga di mata Tuhan, dan sabar karena Tuhan punya rencana buat kamu, dan kamu sebentar lagi akan merasakan kasih Tuhan yang benar-benar besar dan melimpah banget buat hidup kamu." Jika keluarga Sulis menonton video ini, kira-kira apa yang ingin Sulis katakan kepada mereka? Kalau misalnya keluarga aku nonton ini, aku mau berterima kasih banyak karena udah menjaga dan merawat aku dari aku kecil sampai aku dewasa. Aku cuma mau bilang, apalagi kalau misalnya mama aku yang kebetulan nonton video ini, mama aku tuh selalu bilang, "Mama itu ibu yang gagal," gitu. "Ibu yang gagal karena nggak bisa mendidik kamu sampai kamu tuh harus pindah agama," gitu. Enggak, justru, orang tua aku, mama aku tuh bukan orang tua yang gagal. Justru orang tua aku tuh sudah mendidik aku dengan sangat baik, sehingga, aku punya pemikiran sendiri, aku berani untuk mengambil keputusan hidup aku sendiri, dan, bahkan keluarga aku pun menghargai itu pilihan yang aku jalanin saat ini. Jadi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, aku cuman mau, apa ya, menjalani hidup dengan pilihanku sendiri, dan aku berterima kasih karena keluarga aku sudah sangat, menghargai keputusan yang aku ambil saat ini, dan mamaku bukan orang tua yang gagal, justru keluargaku, orang tuaku sudah mendidik aku dengan sangat baik, sehingga aku bisa punya keputusan yang benar-benar aku ambil dari hati aku sendiri, gitu sih. Kira-kira apa yang Sulis ingin sampaikan kepada mereka-mereka yang ingin mengenal Tuhan? Nggak usah buru-buru. Kalau misalnya, kalian punya keinginan untuk mencari tahu tentang Tuhan, silahkan dicari, silahkan, apa ya, dijalani aja dan nggak usah buru-buru, karena yang namanya kita mau ikut Tuhan kan pasti maunya seumur hidup ya, dan nggak mudah gitu untuk mengubah persepsi kita tentang Tuhan dari yang udah diajarkan kepada kita dari kecil. Yang pasti kalau misalnya Tuhan udah membuat kamu punya rasa ingin tahu terhadap Dia, pasti Dia juga bakal tuntun kamu gitu, untuk bisa menemukan jalan menuju Dia. Jadi jalani aja, gak usah takut, gak usah bimbang, karena Tuhan pasti selalu menyertai jalan kita semua. Demikian bincang-bincang saya dengan Saudari Sulis, sungguh pengalaman yang luar biasa ya. Saya sangat mengagumi pengalaman dari Sulis sendiri karena saya merasa bahwa Sulis masih terbilang baru untuk mengenal Tuhan. Tetapi beliau mendapatkan jawaban-jawaban dan pergumulan dari permasalahannya. Jujur saya juga ikut belajar dari pengalaman beliau. Yuk, jangan lupa untuk ikuti channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ya. Semoga konten ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati selalu.